Dan kasus ini saya udah sering ngalamin. Saya berpuluh kali kena serangan sihir. Saya cerita bahkan di... Kita kasih solusi. Kita mulai. Jadi di sini ada bahan-bahan yang dituang dalam sebuah ya mungkin marketplace atau mungkin apalah ya. Ada satu orang, satu akun, dia tulisnya cara membuat roti apa nih? Empuk roti ya? empuk tadi ya. Roti empuk ya? Iya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 ini ya macam-macam ya. Susu cair full cream, gula pasir, ragi, telur, tepung terigu protein tinggi cakra, garam, margarin atau butter. Iya. Dari sini gramasi yang salah berapa? Ada 5. 5. Tuh, 4, 5. Lah bener 2 dong. Iya, yang benar tuh cuma 2. Itu gimana sih Chef cara ngukurnya? Saya bingung. Iya, nanti. Oke. Di kelas itu ada kita belajar detail banget. Oke. Jadi Gini. Nah, maksudnya ngeliat resep aja udah bisa salah gitu. iya. Ngaruhnya kemana sebelum kita bahas ini? Keempukan. Satu kerasa nih nanti. Ini roti bakal asem banget. Satu itu. Yang kedua, begitu orang makan ini asam lambungnya naik. Hah? Iya. Taunya? Karena dari geraman bahan. Gitu. Oh bakal asam. Asam yang bikin asam yang mana? Gue blank gitu. Ada nanti di kelas kalau yang itu. Oke. Coba kita kritisi langsung ya. Iya. Chef, yang 5 salah itu yang mana aja? Satu di gula pasir. Gula pasir ini Tidak eksak. harusnya? Harusnya gram di situ. Dia taruh harusnya gram. Oh iya, bukan sendok makan. Iya. Karena beda-beda. Sendok Anda sama sendok dia, sendok kita beda. Itu satu. Yang kedua di ragi. Ini raginya ini overdosis banget. Hah? Overdosis 6 banget. gram tuh overdosis? Overdosis. Harusnya? Dikit banget sebenarnya dari itu. Saya tidak sebut angkanya, tapi kita tidak pakai ragi setinggi ini gitu. Ini yang menyebabkan asam lambung orang itu naik. Terus makan roti rasanya pegel-pegel badan gitu. Atau misalkan ada orang yang bisa kena mencret. Ini karena overdosis di ragi. Hatta cuma pergeseran 1 gram. Iya, pergeseran itu pun beresiko. 1 gram? Iya, karena Misal ya, saya kan nggak tahu angkanya berapa. Misalnya 1 gram tuh artinya kalau tadi Chef Agus bilang overdosis, berarti kan artinya harus kita turunin. Anggaplah 5 gram. Masa bikin asam lambung naik pergeseran 1 gram, Chef? sangat beresiko. Karena gini, yang bikin dosis bahan baku ini itu pabrik. Mereka lebih tahu. Jadi bukan yang ngatur tuh bukan chef. Chef tuh hanya ikut rule yang dibuat sama pabrik gitu loh. Iya. Jadi kalau kita ikut, kita selamat gitu. Kalau enggak ya resiko. Orang yang kena nanti itu. Makanya kenapa sekarang banyak orang tiba-tiba asam lambung naik itu salah satunya kalau dia makan roti ya ini ragi overdosis. Iya, taunya di mall kayaknya bagus, kayaknya mindsetnya kalau udah di mall udah pasti enak, aman. Kayak gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Makanya dari situ. Ini ragi harus turunin tuh. Ya. Terus kemudian yang berikutnya telur nih. Telur kalau dalam ilmu roti kita nggak pakai putihnya sebenarnya. Nah ini yang dibilang 1 butir berarti artinya semuanya dong. Iya. Karena kecuali dikasih tanda kurung note bilang putihnya saja gitu ya. Atau kuningnya saja gitu misalkan. Atau putih telur atau kuning telur gitu ya. Kalau ini kan berarti kan dia sebutnya berarti semuanya dicemplungin. Ini rotinya cepat keras. Karena ada kuningnya? Ada putihnya. Oh harusnya? Kuningnya aja. Oh iya, putih telur waktu zaman dulu bisa buat semen. Iya, kan bapak saya cerita tuh, dia mengeraskan tuh. Gitu. Aduh, oke. Berarti ini harusnya dikasih note nih, kuningnya 1, 2, aja. 3, ada 3. Yang berikutnya itu digaram. Ini enggak nih, aman nih? Tepung terigu protein tuh benar 250 gram. Masih aman itu. Aman? Masih bisa ditoleransi lah itu. Oke, sebentar Chef, mundur dikit. Ini yang susu full cream benar 130 gram. Tadi belum kebahas. 130 gram itu nanti kalau susu ini dia akan tergantung dari kelembaban tepung sebenarnya nantinya. Tapi di situ masih aman lah ya? Masih bisa. Oke, makanya tadi Chef langsung ke gula pasir ya. Oke, lanjut. Berarti ini masih aman. Garam? Nah, ini garam ini kan nggak eksak tuh. Sendok teh 1/8 lagi. 1/8 tuh kayak gimana tuh? 1/8 gimana sih? Kita aja nggak ngerti 1/8 itu gitu. Makanya itu perlu salah satu dikritisi, dan garam ini fungsinya besar sekali. Meskipun bahan murah, tapi garam ini itu dia seperti semen dalam bangunan. Kalau dia kurang ada efek nanti aja. Rotinya bisa keriput, rotinya bisa kolaps gitu, patah pinggang, itu dari garam. Gitu. Gue baru tahu sedetail ini guys. 1/8 sendok teh tuh harusnya gimana? Turunin. Versi antum deh kalau melihat dari dia keseluruhan. Lebihin itu kurang banget itu. Jadinya kalau lebih tuh jadinya 2 sendok teh. 1/8 tuh berapa? Pakai sendok. Jadi kita nanti pengen graman aja sih. Ya udah. Berapa kira-kira gramnya?
Ya itu yang rahasia. Oh, oke. Karena garam ini juga salah satu bahan yang buat orang tuh ketagihan makan roti. Dan bukan gula ya? Kan Bukan. jadi manis. Enggak. Jadi itu garam itu yang bikin orang ketagihan. Dan kalau dia nggak beli roti, dia akan kepikiran gitu. Kayak orang jatuh cinta gitu. Oh, ini. Itu gara-gara garam. Gara-gara garamnya justru ya. Iya. Oke. Dan garam ini ada standarisasi kita punya, mereknya ada, nggak boleh diganti-ganti. Yang ada dolphin, lumba-lumbanya. Bukan. Dia mereknya nggak begitu familiar, tapi itu banyak banget di mana-mana gitu. Luar lokal. Lokal. Kalau pengen tahu, Anda daftar kelasnya. Alumni pada tahu semua dong. Oh tahu, mereka tahu. Oke. Mereka nggak akan berani ganti hatta merek garam pun mereka nggak berani. Yang bener. Makanya alumni yang dari Pontianak, dari luar Jawa, dia beli garam katakanlah satu karung tuh 80.000, ongkirnya 500.000. Hah? Segitunya? Iya, dia nggak berani mengganti hatta garam. Karena garam diganti silakan, resiko tanggung sendiri. Saya bilang saya nggak akan tanggung jawab karena ini bukan main-main resepnya. Oke. Di Singapura pun kan waktu itu saya ngajarin pakai garam tuh yang $0,50 ya merek ini. Besok-besok dia ganti. Karena mau neken kos HPP. Bukan, dia bilang chef kok roti saya mati raginya nggak bisa naik. Lah sekarang gini, Mbak ada ganti bahan nggak? Ada. Pasti garam. Saya bilang iya. Diganti ke berapa dolar? Saya tanya. Yang $0,50 bukan, yang $2. Yang lebih mahal. Lebih mahal justru malah. Iya lebih bagus. Saya bilang nggak bisa diganti. Saya bilang garam ini bisa berantem sama bahan lain kalau diganti. Wah, Gitu. pusing juga tuh saya tuh. Tapi menarik. Makanya all by brand. Saya di kelas tuh all by brand. Saya harus menunjukkan brand ini dipakai loh. Jangan diganti-ganti merek apapun. Chef harusnya ente minta bayaran jadi brand ambassador, chef. Itu the power of mouth. Iya. Iya kan, maksudnya dengan apa ya, skill seorang chef yang memang sudah terjamin insyaallah ta'ala gitu kan, itu mahal loh itu loh. Rekomendasinya luar biasa loh. Kalau saya mindsetnya pebisnis, saya sudah cuankan dari kapan tahu. ya oke lanjut. Yang berikutnya ini. itu juga nggak eksak karena sendok makan dipakai. Oh iya, harusnya tadi saya jadi belajar nih, harusnya bukan sendok makan, sendok teh. Makanya tapi resep ini bisa kalau dia benar, dia bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Oh itulah yang dinamakan bahwa ini udah 7 turunan, 3 turunan, 4 generasi kan istilahnya ada kayak gitu tuh. Itu tuh maksudnya tuh. Iya. Karena resepnya dipertahankan dari generasi awal, nggak perlu diganti. Nah ini menarik chef, dikit. Sebelum nanti kita bahas apa yang perlu ditambahkan atau dikurangin ya, nanti ya detailnya selain dari gramasi ya, mungkin ada bahan baku yang kurang apa segala macam. Kalau gramasi yang terakurasi dengan tepat itu yang digital apa yang analog untuk timbangannya? Digital. Oh ada yang bilang digital katanya malah justru nggak akurat. Enggak, kita timbangan digital pun ada mereknya yang harus dipakai itu. Timbangannya juga harus ada mereknya? Iya. Chef itu mah cuan semua itu. Kalau saya kan mindsetnya saya B2B-in semua itu. Iya karena semua harus dengan merek itu. Kalau enggak ya. Oh, makanya nggak heran saya. Iya makanya nggak heran saya sekarang memiliki 4 brand ambassador atau menjadi 4 brand ambassador. Karena mindsetnya udah beda ya. Mindsetnya udah beda. Itu pilihan masing-masing lah guys. Artinya kalau ini kurang nggak? Ada yang perlu ditambahin nggak sebenarnya bahan bakunya? Ada ini. Yang kurang apa? Sebut aja tanpa harus nyebutin gramasinya. Bread improver. Apaan tuh? Bread improver ini bahan yang membuat roti itu lebih empuk, tahan lama. Tetapi dengan efek kesehatan tuh nggak ada masalah. Tidak akan membuat masalah. Karena gini, improver ini kan ada yang bikin masalah di kesehatan gitu loh. Oke. Bahkan istilahnya bikin sampai ke level kanker. Hah? Ada. Bread improver? Iya. Apa coba ketik? Coba ketik aja bread improver di Google tuh. Ini powder gitu? Iya powder gitu dia. Makanya kita tidak bisa pakai sembarang merek bread improver gitu. Ya ini kan bread improver banyak nih beredar gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai ini gitu. Saya harus nguji improver yang teruji ini dia harus dengan semua jenis tepung harus bisa. Apa dengan semua metode gitu. Dia ada salah satu merek. Gitu. Saya dari tadi belum dapat dibocorin mereknya. Satu dong chef, satu aja satu. Ini benar-benar the real kasih solusi buat teman-teman. Kan hanya bread improver saja nggak yang lainnya. Merek. Di ini aja di coba YouTube namanya. saya di YouTube saya tuh ada. Namanya aja dulu deh, langsung coba. Ini saya todong di sini. Oke, di sini deh. Apa namanya? Yang bagus brandnya? Di itu aja nanti kita lihat di YouTube. YouTube saya sendiri ada. Oh, ada ya. Dengan bahasa Malaysia.
Dia saya terangkan dia itu improver Indonesia dan sekarang jadi salah satu improver paling laris di Malaysia karena diimpor dari sini semua. Malah punya orang Indonesia. Jadi saya buka link. Waktu itu kan saya kan biasa ke Malaysia tuh bukan kosongan. Saya bawa barang dari Indonesia, biasanya minimal 40 kilo. Kan pakai Air Asia kan berbayar kita. Di sampai sana dijualin gitu loh. Oke. Jadi laku banget. Kenapa? Karena improver ini, fungsi improver ini kalau kualitas tepung tuh gak lagi stabil, itu kan rotinya gak bagus tuh. Nah dengan ada improver ini, bagaimanapun kondisi tepung dia akan bikin roti itu bagus gitu. Oke. Dia istilahnya di sini kalau di pesawat tuh ada safety belt, ini safety card. Oh, itu poinnya. Iya, jadi dia bisa memperbaiki roti kita kalau misalkan harusnya nggak bagus, jadi bagus gitu loh. Ya. Kemudian improver ini kan ada banyak versi gitu. Jadi ada improver khusus roti manis aja, khusus roti tawar aja. Kruzong sendiri improvernya kayak gitu. Burger sendiri improvernya. Nah, saya pakai membuat penelitian improver yang semua bisa, semua jenis roti gitu loh. Oke. Nah terpilihlah improver itu. Nah makanya kalau improver ini diganti, resiko tanggung sendiri gitu loh. Tapi saya kecewa dan saya nggak setuju sama antum, Chef. Kenapa gitu? Di YouTube ngasih tahu berat improver, tapi saya kesel. Kenapa harus saya belajar bahasa Malaysia? Enggak, dia gampang kok. Gampang banget ke bahasa Malaysia itu. Kenapa sih udah mau bocorin pakai Malaysia lagi? Makanya saya nggak setuju. Indonesiain dong. Sebenarnya sih kalau di Indonesia ada sih sebenarnya dia di ininya gitu loh. Mau bocorin disuruh, tapi saya pakai bahasa Malaysia ngejelasinnya. Enggak, Indonesia ya gampang lah, mudah-mudahan Malaysia tuh hampir mirip-mirip lah. Soalnya gini, kenapa saya masukkan improver nih ke Malaysia? Karena gini, hanya di Indonesia inilah improver tuh ada merek gitu loh. Lah itu merek semua. Itu kan di Indonesia. Di Malaysia tuh nggak ada. Kita masuk toko bahan kue, improver tuh di repack, nggak ada merek. Bahkan kadang-kadang nggak ada ukurannya berapa gitu. Jadi main asal aja. Oh, saya pikir ini begitu di Google itu kecampur sama yang di luar negeri juga, karena kan enggak. Keywordnya juga keyword bahasa Inggris, bread improver gitu. Iya, ini kebanyakan improver Indonesia semua nih, ataupun impor yang ada di sini gitu loh. Gitu. Nah ini dulu saya punya kelas awal-awal di Malaysia dan Singapura, hari pertama tuh biasanya gagal. Akhirnya hari kedua saya bilang ke peserta, kita agak tunda, agak siang mulainya jam 10 karena saya harus keliling dulu ke toko bahan kue nyari improver. Jadi di kelas tuh dibikin riset akhirnya. Oh gitu, jadi raw unfiltered banget di situ tuh. Iya, jadi nah kalau ketemu improver pas di hari kedua, maka hari pertama yang gagal tuh diulang semua. Makanya hari kedua pulangnya jam 12 malam kelas itu. Dari awal lagi soalnya. Iya. Nah, daripada kayak begini lebih baik saya bawa aja improver di Indonesia, saya jualin di situ gitu. Oh, artinya di Malaysia pun juga nggak ada yang tepat ya? Ada, tapi langka banget gitu loh. Oke. Nah dengan improver yang dari sini, makanya improvernya Indonesia inilah merajalela. Sekarang saya bilang, saya kan udah gak bisa turun ke Malaysia karena ada pandemi. Ada alumni yang mau jualin, udah saya kasih link nih, beli di Bekasi, di sini toko bahan kuenya. Nanti nganternya gimana Chef? Ini transfer ke sini, ini saya punya kenalan nih di Tanah Abang, di ekspedisi lintas negara. Nah transfer ke sini, sudah ini minta kirim ke sini, dikirim ke Malaysia. Dan enaknya di Malaysia ini kan pajak impornya kalau barang-barang kayak gini kan nggak ada. Shipping nggak kena emang? Nggak kena. Oh gitu. Saya masukin barang ke Malaysia itu dari tahun 2011 sampai 2000 kemarin tuh 2019 awal itu benar-benar dari ratusan kali saya turun itu cuman paling 2-3 kali saya kena pajak. Sisanya lolos, random mereka. Lah itu yang kena kenapa? Ya kadang-kadang mereka nanya ini apa kayak gitu, paling dia nilai, dia lihat invoice kita, nah dia kenain cas di situ. Tapi kadang-kadang di Malaysia ini terus terang negara yang paling enak gitu loh. Oke. Untuk wisatawan, karena mereka tuh nggak pernah ngecek gitu loh. Random jadi dibebasin gitu loh. Banyak bawanya? Ya 40 kilo. Oh. Kadang-kadang kalau saya dengan tim turun tuh 120 kilo. Dan itu bebas pajak gitu loh. Karena aneh sekali. Okay. Bedanya kalau kita dari sana masuk ke sini, ampun dah, barang kecilnya bisa dibedah sama mereka. Saya kan waktu itu begini, saya tahunya ya inilah namanya kan salah satu pekerjaan yang nggak boleh itu kan dipajak. Iya. Bea cukai itu kan termasuk yang haram pekerjaannya gitu loh. Iya. Jadi saya ada alumni orang bea cukai di Malaysia, saya tanya gimana caranya orang bea cukai itu tahu yang mana improver, mana tepung, mana bedak, sama mana narkoba. Oh iya ya. Saya tanya ke mereka, gampang Chef, dia bilang satu. Kadang-kadang kita random mereka.
kita dibekali, kata orang bea cukai Malaysia, itu ilmu membaca wajah orang. Jadi wajah kalau orang bawa narkoba kita tahu dia bawa. Itu yang pertama. Yang pertama lolos tuh karena pemakai narkoba nggak ada yang jenggotan. Ya. Itu. Nggak tahu kalau oknum ya, nggak tahu. Tapi itu makanya ya itu yang pertama. Yang kedua mereka lewat scan gitu. Jadi barang itu sebelum masuk ke bea cukai turun tuh kadang-kadang di scan dulu sama mereka gitu. Dan hasil scan itu bisa menentukan bahwa itu narkoba atau bukan? Iya bisa. Oke. Saya tanya dari mana? Kelihatan chef kalau bubuknya itu putih misalkan kayak bedak atau improver atau tepung dia putih biasa. Tapi kalau narkoba merek apapun itu agak mengkilap dia bilang kayak pecahan beling. Oh iya. That's narkoba meskipun dia lapis dengan segala macam kita udah tahu narkoba. Dan itu yang kedua. Yang ketiga kita sudah dapat bocoran misalkan penerbangan dari Amerika Serikat tuh transit di Dubai, list terakhir dia misalkan penerbangan bandara terakhir dia Singapura atau Malaysia. Kita sudah tahu dapat informasi bocoran dari Interpol. Nanti pesawat nomor sekian itu bawa narkoba. Oh ngerti. Nomor duduk sekian, nah penumpangnya nama ini, bagasinya warna ini. Itu pasti ketangkepnya terakhir di bandara kedatangan terakhir dia. Makanya transit dari Amerika ke Singapura ketangkapnya di Indonesia. Iya. Karena sudah saling kontak itu mereka. Oh. Kan barang tuh sebelum naik pesawat itu masuk CT scan lagi dia. X-ray itu gitu. Jadi tahu tuh isinya apa. Makanya sekarang udah canggih banget. Nggak heran kalau kemarin tuh rame banget yang. Cuman di Indonesia ini kita dipersulit terus terang dengan orang bea cukai itu. Saya bawa teh tarik aja, serbuknya aja dibedah sama mereka gitu. Padahal itu isinya teh gitu loh. Okay. Atau kadang-kadang saya bawa tepung ini kan untuk buat riset tuh kadang-kadang mereka bedah. Padahal mereka udah tahu itu tepung gitu loh. Ya karena gini chef, kenapa dicurigain tetap? Karena yang terframing apalagi ada 2 komedian yang baru masuk ketangkap narkoba. Itu tapi saya sendiri Masya Allah ya di Malaysia itu nggak pernah saya namanya masuk ke ruang interogasi gitu loh. Gitu. Jadi selama sekian tahun bahkan saya turun ke Singapura dengan jenggot seperti ini nggak dicurigai mereka sendiri gitu loh. Aman-aman aja tuh gitu dengan bea cukai dengan imigrasi mereka lolos aja karena mereka kan sudah masuk X-ray duluan. Iya. Dia tahu gitu. Oke. Begitu masuk di paspor di scan di imigrasi dia tahu oh ini bukan teroris meskipun jenggotnya sama gitu. Gitu. Cuman di kita aja agak dipersulit gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya coba dong biar apa ya biar perdagangan kita nih hidup gitu loh. Bener karena UMKM bisa ekspor impor dan lain-lainnya gitu kan. Betul, barang kita dibutuhkan banget di sana sebenarnya. Tuh. Sangat dibutuhkan bahkan alumni nantang ayo Pak kapan bikin usaha di sini kita siap sebenarnya. Mereka udah mengajakin kerjasama sebenarnya. Cuma nggak pengen. Belum sementara saat ini. Nah ini menarik nih chef. Dikit nih kita bahas mengenai stigma konsultan atau mentor. Oke? Iya. Nah stigma loh saya bilang berarti bukan tentu begitu gitu kan. Iya. Nah ada yang bilang kalau memang dia kerjanya konsultan, mentor gitu, malah ujung-ujungnya kalau dia bisa ngajar kenapa dia nggak bisa usaha sendiri? Ya, okay. Iya. Ini menarik di sini nih. Iya, betul. Iya kan? Nah makanya nggak sedikit juga orang-orang yang membuktikan gitu, ada pembuktian bahwa nih gue bikin nih, ya banyak ya. Misalnya ya banyak chef, kan chef Juna juga baru bikin juga tuh usaha dan lain-lainnya. Saya nggak bilang dia pembuktian apa enggak ya, tapi maksudnya yang terframing kan baru-baru sekarang ini. Koreksi kalau saya salah. Dan lain-lainnya. Ya mau mentor bisnis. Kan ada yang sampai sempat muncul ke permukaan oknum saya bilang ada penjual ludah. Wow, untuk betul. Bisnis ya, ya kan? Karena nggak terbukti katanya. Karena nggak terbukti. Jualan barang fisik nggak ada. Dia nggak ada punya usaha bisnisnya sendiri apa segala macam. Cuma bahkan si oknum itu adalah foto depan mobil yang taunya itu mobil orang. Kan pola MLM gitu tuh. Nah itu gimana tuh chef? Iya ini kan sebenarnya pertanyaannya wajar. Dan saya udah pernah nulis berapa kali tuh di IG tentang ini. Gini saya bilang, Chef katanya kan bisa jual produk tuh mahal katanya dan nyuruh alumni itu jual mahal dan selalu di IG saya selalu tulis tentang ya caption tentang itu gitu loh ya. Lah chef sendiri belum jualan gitu kan. Dia bilang gitu. Satu saya jualan Bu, tapi yang saat ini saya jual itu premixnya. Premix donat itu di Shopee Tokped ada, nama tokonya Toko Panto Bata gitu. Punya antum? Iya punya anak. Oke. Jadi itu satu. Yang kedua saya pernah bikin toko roti di Lombok, resto bukan toko, sebenarnya resto bakery.
resto pizza gitu. Cuman kemarin tutup pada saat gempa itu kan Oh iya. udah kena gitu. Jadi kita sementara tutup lah gitu kan. Setahun kemudian kan pandemi gitu loh. Oh iya. Ya terus gini, saya katakan gini, kenapa saya tidak menunjukkan ini loh resto saya gitu loh, ini omset sekian gitu loh. Karena nggak semua orang siap menerima kesuksesan orang lain gitu loh. Yes. Ada alumni ada peserta yang mau ikut, atau alumni yang sudah ikut, dia katakan ada yang bisa senang. Wah iya, chefnya kan udah buktiin tuh omset sekian besar misalkan. Tapi ada yang langsung down mental. Ya gimana kita mau saingan sama chefnya? Chefnya punya perusahaan besar di Indonesia, punya perusahaan roti besar. Lah kita mau gimana mau bersaing? Ilmu kita dari dia juga gitu kan? Oke. Akhirnya orang down mental nggak jadi usaha. Nah ini. Makanya saya bilang, kalaupun saya ada punya perusahaan di Indonesia atau di luar negeri pun, atau saya menjadi pemegang saham di beberapa perusahaan besar makanan di Indonesia, saya akan silent. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu kita pembuktian publik, kita nggak perlu diakui dunia gitu saya bilang. Kenapa? Karena nggak semua orang siap gitu. Kadang ada yang dengki justru malah. Oh hasad, iya. Dan kasus ini saya udah sering ngalamin. Saya berpuluh kali kena serangan sihir. Saya cerita bahkan di WordPress itu kemarin saya juga ada cerita di situ. Apa tuh? Kayak gimana gejala-gejalanya? Banyak banget lah. Saya jadi sudah bukan sihirnya bukan 1-2 kali, udah berpuluh kali, dan saya hafal mana produknya yang rusak karena kualitasnya memang jelek dan mana yang kena sihir gitu. Taunya karena antum menjaga zikir pagi petang. Ya, insya Allah Salah satunya gitu. Jadi kemudian kita tahu kan dari perubahan ya sekitar kita tuh udah kedetek banget gitu loh. Jadi makanya saya nggak mau mempublish saya punya usaha di mana, mereknya apa, seberapa besar, berapa omsetnya, saya nggak mau publish sih. Jadi biar orang kenal saya itu sebagai pengajar aja, gitu. Wah ini masukan yang baik nih, ajib nih. Jadi Masya Allah. kita istilahnya jangan ikut apa kata dunia. Kita jangan didikte hidup kita oleh orang lain. Kita harus begini. Enggak, kita jadi diri kita sendiri. Makanya banyak ya saya katakan perusahaan-perusahaan besar tuh CEO-nya atau ownernya itu bahkan mereka nggak mau dikenal publik. Kenapa? Kadang-kadang mereka naik pesawat ekonomi. Tapi ketika kita bicara loh, ini kok orang lulusan luas banget pandangannya, nanti terakhir dia akan kadang-kadang dia bilang gitu, CEO, kita baru kaget gitu. Oke. Karena orang yang betul-betul kaya dia nggak pengen terlihat kaya. Dia ingin privilege, privacy yang orang lain tuh nggak perlu tahu dia siapa gitu loh. Dan bahkan di perusahaan-perusahaan besar kalau di luar negeri, CEO-nya bahkan dan ownernya ini turun ke frontliner ngelamar kerja untuk jadi tukang sapu, jadi satpam, jadi tukang bakso megang HT. Ya, jadi intel. Jadi seperti itu. Mereka ingin tahu masalah sebenarnya terbesar dia di perusahaan itu apa dari level frontlinernya. Oke. Jadi kasirnya gitu, misalkan di perusahaan-perusahaan besar makanan lah gitu. Jadi bahkan dia kadang-kadang dimarahin sama manajer cabang itu. Dan manajer cabang nggak tahu dia CEO gitu di situ. Karena kantor pusat bilang, besok ada yang ngelamar kerja ya, namanya ini sudah kita terima gitu. Oh iya Pak gitu. Orang kantor pusat pun kadang-kadang nggak tahu dia tuh CEO-nya gitu loh. Oh sampai segitunya ya? Iya. Karena CEO di level-level kelas atas ini mereka merahasiakan. Paling hanya jajaran direksi yang tahu dia CEO di situ. Tapi ada juga yang terframing bahwa CEO-nya ada yang muncul. Iya ada. Oke. Beda-beda strategi ya. Beda strategi. Makanya di perusahaan-perusahaan yang besar yang kita punya ada rencana target tahun depan nih sekian ratus ribu cabang buka seluruh dunia gitu. Jadi mereka tuh nggak pengen ditahu gitu sebagai seorang CEO. Jadi dia akan bergerilya sendiri, kemudian merubah penampilan kayak gitu, dibikin agak-agak tua kayak gitu. Jadi jadi dia rubah penampilan untuk tahu masalah sebenarnya di lapangan tuh apa sih masalah karyawannya gitu. Jangan-jangan Chef Agus ini adalah yang punya Master Chef Indonesia atau bahkan dunia, atau jangan-jangan antum ini. Makanya gitu, itu memang seperti itu gitu. Di level-level mereka itu seperti itu. Makanya saya bilang, saya terserah kalau Anda mau ikut kelasnya monggo. Ini ada 1-2 alumni yang bersedia dibuka untuk publik. Ini udah bisa dirasain rotinya gitu loh. Makanya saya kasih garansi, saya bilang nggak usah ikut kelas saya dulu. Saya bilang saya kan jualan premix tuh. Di Tokped sama Shopee. Cuman premix donat aja. Kok premix donat kan kenapa enggak rotinya gitu? Karena donat ini representasi dari roti. Kalau di donat aja enak, apalagi di roti gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan enggak perlu oven. Cukup penggorengan sama mixer aja bisa sebenarnya. Premix tuh bahan baku ya? Iya, bahan baku keringnya gitu loh.
Nanti bahan Premix tuh bukan nama bahan baku. bukan. Jadi kayak misalkan Premix tuh kalau apa sih? merek itu misalkan kayak Pondan. Pernah gue denger Pondan tuh apa lagi? di boleh yang merepresentatifkan saya nggak nih? gini. Jadi Apa kalau kita misalkan kita beli di supermarket terutama ada premix Black Forest, kue bolu. Prisa. Bukan Prisa, premix. Jadi bahan kering misalnya tepung, gulanya, garamnya semua masuk dalam situ. Oke. Nah, itu yang dijual, dikotakin gitu kalau di supermarket gitu. Oke. Nah, itu yang saya jual. Oh, dengan nama brand Antum. Iya, Oh, pakai nama di situ Pantobata. Pantobata tuh nama. Jadi premixnya merek apa? Merek Pantobata. Enggak, bukan. Jadi tokonya namanya Pantobata Oke, gitu loh. premixnya umum aja. Premix donat Jepang saya bilang di situ. Oh, tapi udah racikan Antum. Iya. Oh, nice. Nah, itu salah satu yang saya kasih tahu di alumni adalah gimana cara bikin premix ini. Buka dong, bentar dong. Boleh. Boleh. Apa di Tokped ya? Tokped ya. Coba namanya Pantobata apa? Pantobata. Artinya? Pantobata ini bahasa Jepang. Pantobata ini kalau bahasa Inggrisnya bread and butter. Oh. Pan itu artinya roti, to itu dan, bata ini butter. Oh, saya pikir bahasa Medan Batak, Pantobata. Oke, coba Pantobata. Pan Ketik spasi aja. to spasi bata. Enggak, langsung aja. Oh, nyambung. Pantobata. Pantobata. Bata. Ah gitu. Iya. Nah, itu Ah, itu. Mataram itu kan. Mataram. Oke, iya Lombok ya. Oke. Nah, inilah mana premixnya? Nah, itu. Ini jadi yang gambar-gambar donat ini premix semua. Yang gambar roti. Gambar donat. Gambar donat. itu. Yang itu ya. Sama aja. Mana. Coba sama- klik-klik aja sama. nih. Nah, itu contoh salah satu Ya, itu. ini. Nah, ini. Jadi yang dijual tuh premix tuh bubuknya. Iya, bubuknya. Nanti mereka tinggal nambahkan bahan basahnya aja. Cuman bahan basah kita atur. 1 gramasi kita atur. Yang kedua mereknya harus itu, saya bilang. Loh, kok bisa harus itu, Chef? Nggak bisa merek yang lain, Chef. Ibu pakai merek lain silahkan. Tapi kalau nggak enak, saya lepas tanggung jawab ya, saya Oke. bilang. Oke. Jadi kita bikin kuncian mematikan dia. Truk, udah kekunci dari situ dia. Oh, ini yang tadi disinggung di awal. Iya. Mengenai kuncian mematikan. Iya, harus pakai merek itu, Bu. Saya tenang, saya nggak akan di-endorse. Saya nggak di-endorse, saya bilang dengan merek itu. Tapi itu yang saya teliti, bagus, saya bilang. Gitu. Nah, terus saya kasih cara buatnya. Gitu. Oke, nah ini menarik Chef. Kalau tiba-tiba qadarullah si brand tersebut tutup, bangkrut, sementara antum udah mengabarkan kabar baik ini ke 5.000-an orang misalnya, tiba-tiba itu menjadi penghambat mereka nggak ketika mau mencari bahan baku kita tersebut? punya cadangannya. Oh, Kita udah siapin cadangannya. Oke. Jadi kalau misalkan suatu saat bermasalah, produknya kualitasnya turun, nah kita punya penggantinya. Iya. Oh ya benar ya. Jadi nggak harus tutup, maksudnya kualitasnya Nggak. turun. Iya. Mungkin kita nggak tahu oknum kan? Iya, betul. Dia menekan cost dia sendiri Iya. dengan memilah-milah bahan baku yang ada biar lebih murah, tapi Iya. outputnya nggak bagus. Saya komplain biasanya kalau misalkan produknya turun, saya langsung komplain ke sales, tolong sampaikan ke kantor pusat, saya bilang. Ini penggunanya ribuan, saya bilang. Kalau ini bermasalah, saya pindah ke merek lain, ini turun, saya bilang penjualan. Oh iya. Gitu. Heeh. Saya bilang ke gitu, oh iya Pak, kita sampaikan ke mereka gitu. Oke. Jadi gitu. Saya Oke. bilang ini saya yang mempromosin barang ini selama ini sehingga di banyak supermarket bisa kosong, saya bilang. Alumni saya, cuman tolong dijaga baik-baik, saya bilang. Ini beberapa waktu saya bilang ini sempat turun kualitasnya, saya bilang. Kenapa bisa begini gitu, bilang. Ini kalau dirubah produk kami berubah semua rasanya, saya bilang. Dan kita yang kena komplain dari customer, saya bilang. Oke. Kalau nggak bisa jaga kualitas, saya bilang saya harus pindah ke merek lain, saya bilang gitu loh. Karena saya merasa tidak di endorse pun saya ngomong bebas gitu loh. Ya. Itu saya bilang ke mereka gitu. Oke, akhirnya penanganannya cepat ya. Cepat mereka. Oh iya, pasti ada jalan naik turun lah ya namanya juga kan. Iya. Ya, itu ya. Cuman ya itu saya nggak mau di itu. Tadi saya mendengar kata menarik nih. Ada beberapa beberapa alumni saya ntar yang buka di restoran, mall apa segala macam turun. Artinya banyak juga ternyata ya. Apanya? Alumni yang sampai di mall apa ya. Wallahu alam, saya kalau yang di mall saya belum tahu siapa, karena gini masalahnya, alumni pun tidak cerita merek-merek apa. Iya. Kedua, mereka juga tidak tahu, mereka tidak cerita juga omset, kecuali mereka hanya konsultasi aja. Oh jadi oke, saya nangkap nih. Ikutan kelas pun juga mereka nggak bawa bendera itu ya? Tidak. Oke. Saya nggak tahu mereka usahanya seberapa besar, usahanya usaha apa. Kalau misalkan punya usaha bakery pun, bakerynya merek apapun saya nggak tahu gitu. Dan saya nggak mau cari tahu kenapa. Udah terlalu banyak urusan konsultasi yang nggak habis-habis gitu di handphone. 3 negara lagi gitu kan. 3 negara. Total Iya. berarti sekarang ada berapa negaranya yang lagi dipegang nih?
4. Alumni 4 negara. 4 tambah 2 6 jadinya. Duanya apa tuh? Selain yang di baju antum nih ada Amerika Indonesia. sama Australia. Amerika juga belajar sama ente. Iya. Bahasa Indonesia bisa dia? Enggak, dia kebetulan orang Indonesia yang udah lama di sana gitu loh. Oh, Terbang ke sini untuk belajar. Oh, oke, bukan Gak tahu gimana dia tahu dari mana, saya juga nggak tahu kan, karena kan iklannya kan nyebar begitu. Iya, dia malah nggak belajar sama chef Amerika itu sendiri, malah ke sini. Iya. Gimana cara daftarnya sih, chef? Ana jadi penasaran nih, klik di link aja. Iya, di situ kan di salah satu status IG itu kan langsung ada nomor WhatsApp itu. Ada ya. Nah, coba ke akunnya lagi dong, Chef Agus Jamari. Iya. Nah ini. Oh di sini. Iya, itu kan WhatsApp. Coba klik langsung dong. Masuk ke Klik itu dong, kemana langsung nih? ke WhatsApp itu. Kan. Nah itu. Coba continue to chat. Kemana tuh? Oh langsung masuk ke masuk ke akun. Ke WhatsApp saya sendiri. Oh, oke. Nice. Berapa sekarang bukanya? 8,5. 8,5 juta. Harusnya 15. Baik bener. Ya, masih tak murahin dulu. Oh gitu. Iya, jadi saya ngelepas kelas itu dengan sistem lelang, bukan tender. Kalau tender kan makin murah, kesini makin murah. Kalau sistem lelang makin lama makin mahal gitu loh. Jadi karena ada orang yang kalau dikasih murah nggak suka dia, ketika dikasih mahal dia ikut gitu. Oh gitu ya tipikalnya. Ini psikologi manusia seperti itu. Iya. Makanya saya bikin seperti itu. Karena ada prestis juga dan lain-lainnya. Iya. Sip. Seperti itu. Mantap. 8,5 juta guys. Insya Allah bisa iya. mendapatkan banyak banget. Jadi ilmunya bisa diwariskan dari generasi ke generasi kayak gitu. Kemudian saya bilang kan suatu saat siapa yang tahu gitu loh, salah satu merek dari alumni kita itu dibeli perusahaan asing. Karena kan di Indonesia ada merek kecap yang dibeli perusahaan Inggris dan sekarang jadi merek terkenal. Apaan tuh? Ya gambarnya burung itu kan. Oh itu. Itu nilai akuisisinya miliaran, ratusan miliar. Perusahaan Inggris sanggup membeli. Soalnya apa? Daripada mereka bikin kecap sendiri, ngeriset sendiri capek. Lebih baik riset aja semua pabrik kecap di Indonesia mana yang paling enak. Udah kita akuisisi itu. Iya, mereka begitu. Kapitalis begitu kan. Iya. Mainnya. Daripada capek-capek kan gitu. Dengan target sekian ratus misalkan sekian persen market share kompetitor anjlok. Oh iya jelas. Bahkan ada juga sistemnya seperti ini. Ada ini gak usah sebutin namanya. Kalau gue sebut pasti lu tahu. Atau bahkan kalau gue cerita ini lu tahu deh kisah-kisahnya. Sempet rame kan. Ada satu perusahaan gede banget. Kita sering makan lah. Itu kan dia mengakuisisi kompetitor-kompetitornya, disuntik mati sehingga dia berdiri sendiri. Gokil. Ada tuh yang begitu-begitu tuh. Iya, strateginya kan banyak. Diambil-ambilin, valuasinya ratusan miliar. Dia merasa ada pengganggu di situ. Ya, kita kan lagi bahas hukum ya. Kita lagi menjelaskan metode bisnis yang berkeliaran di muka bumi ini gitu ya. Ternyata udah disuntik-suntikin matiin tuh, atau bahkan stoknya dihabisin. Ada juga yang begitu. Di kasus lain dibeli banyak. Dibeli banyak. Agar apa? Supply-nya nggak nampung demand. Ada tuh dibeli banyak semuanya, semua distributor seluruh Indonesia di Alfamart, Indomaret, sampai nggak akan ada dibeli kecuali semua warung-warung juga dibeli. Dia udah siapin modal berapa ratus miliar atau triliun gitu. Habis, nah udah nggak bisa produksi lagi, simpen di gudang. Iya. Semua udah dia bingung, demand lagi tinggi, kan dia produksinya butuh proses kan? Iya betul. Demand tinggi kesini semua. Habis demand tinggi udah collab, goyang, diambil aja akuisisi, suntik mati, selesai. Ngeri banget tuh sekarang. Nah makanya setuju tadi Chef bilang bahwa kalau terlalu banyak dikasih tahu malah khawatir yang nggak cuma sihir ya. Tapi boro-boro orang yang nggak bisa punya ilmu sihir pun juga main kayak gitu juga bisa juga tuh. Makanya dalam hal bisnis ini kita banyak strategi gitu loh. Nggak bisa semua dipublish gitu. Ya kalau untuk resep-resep seperti ini memang harus dipublish karena kita nyari trust publik itu kan lama gitu. Jadi kita kasih tahu semua rahasianya sehingga antara kita tuh nggak ada rahasia lagi gitu loh. Tidak ada dusta di antara kita. Iya. Nah nanti masing-masing besar dengan brandnya sendiri gitu. Dan suatu saat saya bilang kita punya target 1. Mudah-mudahan kita bisa tur ke Jepang. Kita buktikan bener nggak sih roti KRJ itu minimal sama dengan di Jepang atau bahkan lebih enak gitu. Kalau lebih enak dia kayaknya ganti nama jadi roti Indonesia. Jepang sendiri ganti nama roti Indonesia jadinya. Saya bilang yang kedua itu bisa menggerakkan industri penerbangan tuh. Alumni sekian banyak itu bisa charter berapa pesawat gitu kan. Iya. Bener. Dari situ itu belum dengan mahromnya saya bilang. Kita buktiin saya bilang suatu saat nanti ketika pandemi selesai insya Allah saya bilang. Kemudian
suatu saat kalau alumni ini besar, kita bikin brand bareng yuk, jadi ini sesama alumni jadi pemegang sahamnya. Funding ya, kita pemegang saham semua di situ ya. Iya, jadi makanya saya punya target setiap alumni pancang dalam kepala ini kita bisa haji furoda sekeluarga. Masya Allah. Makanya itu yang saya selalu target di setiap caption yang saya tulis. Target itu haji furoda, Bu, haji furoda. Karena makin tahun nih antrian makin panjang, saya bilang. Betul. Makanya kita minta haji furoda. Kalau kenapa sih haji furoda? Saya nggak ada yang lain, misalkan rumah mewah, Bu, saya bilang. Kalau haji furoda, nggak mungkin rumahnya di emperan, saya bilang. Artinya dia pasti orang kaya banget. Apalagi sekeluarga kan mobilnya sudah pasti mewah, rumahnya pasti mewah, baru bisa haji furoda, saya bilang. Nice. Berarti target dari 2 kali tercapai tuh, 2 kali lipat. Iya, makanya saya bilang sedekah yang terbaik kepada Allah itu sedekah berupa haji furoda. Karena itu yang termahal saat ini, saya bilang. Dan ini kan visanya undangan kerajaan Saudi Arabia, bukan visa sembarangan. Betul. Makanya saya bilang dengan haji furoda ini kita bisa mencapai banyak hal, saya bilang. Dan saya ingat perkataan seseorang dulu, dia mengatakan begini, dia hidup di zaman ketika generasi baby boomers. Dia bilang, saya nggak pengen tinggal di kampung di tengah perkampungan yang padat penduduk dengan jalan yang sempit. Kenapa? Ketika ada seorang bertanya begitu, karena katanya ini menurut beliau rezeki seseorang itu tergantung besar jalan di depan rumahnya. Oke. Makin besar jalan rumahnya, makin besar rezekinya. Makanya saya baru berapa tahun kemudian saya baru berpikir, pantas komplek perumahan itu jalannya besar-besar. Kalau perumahan yang besar mewah ya, iya. Artinya ya berarti memang 6 meter, 10 meter biasanya gitu tuh. Jadi sesuai dengan rezekinya. Jadi berarti kita pikir dan Allah kabulkan. Dan saya saksi hidupnya. Saya lihat orang ini dulu jadi tukang nimbang gula gitu ya di pasar, tepung, telur. Sekarang rumahnya di pinggir jalan besar dengan 1000 meter gitu. Tapi beliau sudah meninggal sih jadi. Gitu. Tapi artinya apa? Mindset dia, keyakinan dia kepada Allah tuh betul-betul kokoh gitu. Di saat orang lain tidak berpikir seperti itu gitu. Oke, nice. Jadi pencapaian kita tidak akan mampu melampaui alam pikiran kita gitu loh. Kalau kita punya target 10, ya paling tercapai segitu. Tapi kalau kita punya target 100 atau 1000, kita pasti akan melampaui jauh di atas 10 itu. Dan gak mungkin lebih dari itu gitu biasanya. Karena itulah doa kita kepada Allah. Karena mindset kita seperti itu gitu, dan Allah kabulkan gitu loh. Makanya founder negara kita Pak Soekarno mengatakan, bermimpi kalian setinggi langit. Karena kalau kalian seandainya jatuh, maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya kan jatuhnya masih tinggi banget gitu loh, nggak nyungsep ke bumi gitu loh. Ini luar biasa. Jadi Bapak pendiri negara kita ini menargetkan bahwa bangsa kita bisa bangsa besar, bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Makanya bermimpilah yang tinggi dulu gitu loh. Karena mimpi ini akan menjadi guidance kita. Dan di dalam Islam pun dia ada korelasi gitu. Jadi perbanyak kalian berangan-angan, kata Nabi SAW. Karena itu merupakan bagian dari doa gitu. Itu memang korelasinya seperti itu. Tapi yang jadi masalah kebanyakan angan-angan mimpi, tapi tak kunjung juga dieksekusikan. Iya. Jangan males juga berarti ente. Iya, disesuaikan gitu. Tapi minimal kita punya harapan. Nanti bagaimana caranya itu bukan urusan kita kan. Ya, hasilnya Allah yang tentuin tuh. Allah yang tentukan, dengan Allah akan tuntun guidance jalannya. Kalau kita memang pengennya lurus, tapi bukan di situ, Allah akan tuntun belok, pasti belok dia. Gitu. Kehidupan seperti itu. Nice. Mindsetnya luar biasa ya. Jangan tinggi-tinggi, pengen deh gimana caranya nih kita ngasilin duit 5 miliar hanya dalam 1 jam tapi nggak ngapa-ngapain. Hey, kalau gitu saya duluan yang mencobanya. Kalau bisa begitu ya. Syukran Chef, jazakallah khair. Jazakallah khair, insyaallah. Kita kasih solusi.